Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penrobos, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan masuk dalam satu tema, kasih mula-mula. Seperti apa saudara, kita akan berdoa sebelum kita memulai. Bapa, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Ini waktunya Tuhan, berbicaralah atas kami, untuk kami mengerti kehendak dan keinginan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya sahabat Penrobos, mari kita baca dalam pembacaan kita dari Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan ayat ke-5. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya saudara, kita pelajari dari bacaan kita tadi, teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus saudara. Tuhan katakan di ayat 5, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Padahal kalau kita pikir keadaan jemaat di Efesus dikatakan mereka adalah orang-orang yang mau bayar harga atau berjerih payah di dalam bekerja. Mereka adalah orang-orang yang tekun. Mereka orang yang tidak sabar terhadap orang jahat dan punya karunia membedakan roh, itu yang dimiliki oleh jemaat Efesus. Mereka sabar, mereka rela menderita oleh karena nama Tuhan, dan mereka tidak kenal lelah. Kalau kita pikir kurangnya apa begitu ya. Tapi Tuhan menegur dan mencela mereka bahwa betapa dalamnya mereka telah jatuh, yaitu karena mereka kehilangan kasih mereka yang semula. Nah, apakah yang dimaksud dengan kasih yang semula? Kita pelajari di sini. Adalah kasih yang berkualitas yang diberikan kepada Tuhan. Jadi kasih yang semula adalah kasih yang berkualitas yang diberikan kepada Tuhan. Tidak kenal lelah, percaya penuh kepada Tuhan, rela berkorban, tidak berhitung-hitung, bahkan mau melakukan apapun asal Tuhan disenangkan. Ini kasih yang mula-mula, dan Tuhan mau kita ada di dalamnya. Hari ini bukan hanya dulu pertama ketika kita menerima Yesus, tapi sampai sekarang Tuhan mau kita tetap ada dalam kasih yang semula. Jadi mengapa Tuhan menegur jemaat di Efesus saudara? Sebab walaupun secara real mereka ini sudah bekerja keras saudara, tanpa lelah, dan mereka mempertahankan iman mereka dan telah membayar harga dengan menderita, tapi mereka tetap dicela sama Tuhan. Kenapa saudara mereka dicela sama Tuhan? Kita pelajari apa penyebabnya Tuhan mencela jemaat Efesus. Walaupun mereka sudah luar biasa kalau menurut pandangan kita ya. Yang pertama, ternyata di jemaat Efesus telah terjadi penurunan kualitas atau kadar dari cinta mereka terhadap Tuhan. Itu sudah mulai pudar saudara. Ya, apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya mereka lebih disibukkan kepada hal-hal yang sebenarnya menyita perhatian dan hati kita kepada Tuhan. Jadi artinya kesibukan pelayanan membuat mereka tidak punya waktu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tuhan juga gak mau seperti demikian. Tuhan mau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan dalam hubungan pribadi kepada Tuhan inilah yang seharusnya kita bisa impartasikan kepada setiap jemaat-jemaat di mana Tuhan mempercayakannya atas kita saudara. Jadi kita harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Di situ Tuhan berbicara, di situ Tuhan mengingatkan, Tuhan mengajar, Tuhan menuntun ketika kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Tetapi jemaat Efesus melakukan itu hanya sekedar
kewajiban, hanya sekedar kebiasaan dan rutinitas. Tapi mereka sendiri sebetulnya tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan berkata betapa dalamnya mereka telah jatuh. Yang kedua, telah terjadi disorientasi, artinya tidak sesuai dengan sasaran yang mula-mula. Tidak lagi pada fokus yang semula. Tuhan tahu segala jerih payah dan ketekunan dari jemaat Efesus. Tapi semua itu sebenarnya bukan untuk Kristus, melainkan untuk diri sendiri. Bagaimana kita tahu bahwa mereka melakukannya untuk Kristus atau untuk dirinya sendiri? Saudara perhatikan, ada banyak orang yang melayani Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak mendapatkan seperti yang mereka inginkan atau harapkan, mereka mulai kecewa dan mereka mulai meninggalkan pelayanan. Inilah menandakan bahwa mereka sesungguhnya bukan melayani Tuhan. Mereka melayani dirinya sendiri. Ketika mereka kecewa, ketika mereka sudah membayar harga sedemikian rupa, mereka melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Tapi berikutnya mereka malah difitnah, mereka malah dianiaya, mereka malah direndahkan, gak dianggap, gak dipuji. Bahkan mungkin orang lain yang dipuji. Akhirnya mereka kecewa dan mereka meninggalkan pelayanan. Ini adalah satu bukti. Seperti jemaat di Efesus, mereka melakukan dengan luar biasa, tapi ketika ada sesuatu yang mengecewakan mereka, mereka mulai meninggalkan pelayanan. Nah, ini saudara terjadi disorientasi, artinya tidak sesuai dengan sasaran yang mula-mula. Seharusnya saudara saya melayani dengan cinta kepada Tuhan. Semua yang saudara lakukan buat Tuhan. Karena saudara sadar, Tuhan sudah membayar sangat mahal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ia membayarnya dengan dagingnya yang habis tercurah. Dengan darahnya yang habis saudara tercurah untuk kita semua. Tubuhnya tercabik-cabik untuk kita. Dia berikan untuk menyelamatkan kita. Kalau saya berpikir Tuhan, utang saya terlalu banyak sama Tuhan, saya gak bisa balas. Bahkan apapun yang saya lakukan, saya tahu tidak dapat membalas apa yang Tuhan sudah beri buat saya. Itu membuat saya berpikir saya gak boleh hitung-hitungan. Saya hanya mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya akan lakukan dan terus lakukan sampai janjinya Tuhan digenapi buat saya dan juga buat sahabat penerobos. Jadi saudara, kita pelajari di sini. Jemaat di Efesus menentang dan melawan semua pengajar palsu yang menyebut dirinya rasul serta membenci pengikut Nikolaus. Sehingga hal tersebut menjadikan mereka suka mencela para lawan mereka sampai dengan tidak memperhatikan norma iman dan kasih yang telah diajarkan oleh Kristus dan para rasul. Jadi saudara, ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena reaksi mereka melebihi apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Contohnya saudara, untuk mempertahankan iman itu baik. Tetapi tidak baik bila dalam mempertahankan iman terjadi sebuah kekerasan saudara. Contohnya dalam sejarah gereja, perjuangan mempertahankan doktrin untuk para pemimpin gereja terhadap sebuah gerakan reformasi mengakibatkan gereja yang sebelumnya mulai menganiaya yang setelahnya, begitu saudara. Nah, itulah kita melihat terus perkembangannya seperti itu. Bahwa terjadi tindakan-tindakan yang tidak seharusnya di dalam kasih Kristus yang dilakukan oleh mereka orang-orang para pelayan-pelayan Tuhan, para pengikut Yesus. Merasa bahwa doktrinnya paling benar sehingga mengatakan doktrin yang lain itu adalah salah. Nah, itulah yang terjadi, pertentangan demi pertentangan, bukan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, yang ketiga saudara, tidak bermakna atau berguna. Jadi artinya mengapa Tuhan menegur jemaat di Efesus? Yang ketiga penyebabnya karena mereka dikatakan tidak bermakna atau berguna. Segala yang dilakukan oleh jemaat di Efesus ternyata sia-sia. Kenapa? Karena kehidupan dalam pelayanan, kehidupan agama yang tidak memiliki kualitas dan fokus yang jelas saudara. Artinya dosa yang dalam, Tuhan katakan mereka telah jatuh. Mereka jatuh dalam dosa yang dalam. Betapa dalamnya engkau telah jatuh dikatakan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi artinya yang Tuhan mau adalah saudara belajar tentang kasih yang mula-mula. Sebagaimana ketika engkau dulu jatuh cinta, betapa engkau rindukan untuk selalu datang bersama-sama, bertemu, berkumpul, berbicara. Ya, perjumpaan yang tidak pernah membosankan itu terjadi kalau kita sedang jatuh cinta. Tetapi ketika kualitas cinta kita mulai menurun, kita mulai juga datangnya sudah mulai berkurang, kerinduannya sudah mulai berkurang. Biasanya penyebabnya karena ada yang lainnya saudara. Nah, begitu juga cinta kita kepada Tuhan. Kalau ada fokus yang lain daripada Tuhan dalam hidup saudara saya, maka kualitas cinta saudara kepada Tuhan otomatis itu akan berkurang saudara. Karena ada sesuatu cinta yang lebih kita berikan kepada yang lain saudara. Contoh, kepada hobi, pekerjaan, kepada anak, kepada cucu.
ya, atau kesibukan atau teman-teman kebersamaan kita dalam sosialita mungkin. Nah, itu yang seringkali membuat akhirnya kualitas cinta kita kepada Tuhan mulai memudar. Kasih yang mula-mula dulu ada pada kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Betapa rindunya kita datang sama Tuhan. Ibadah dimanapun kita cari, saudara. Baru berdoa pengen berdoa lagi. Baca firman Tuhan rasanya gak pengen berhenti. Nah, yang seperti itu Tuhan bilang kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Jangan sampai kualitas cinta kita kepada Tuhan berkurang. Jadi respon apa yang harus kita lakukan dengan teguran Tuhan ini yang berkata, bertobatlah, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Caranya saudara, pertama, introspeksi diri kita. Dan kita mau mengakui serta rela ditegur. Introspeksi. Apakah cinta kita masih sama seperti dulu waktu kita pertama kali terima Tuhan Yesus? Apakah kita masih begitu semangat, begitu giat untuk mencari Tuhan sampai hari ini? Apakah engkau diapain aja, diperlakukan seperti apapun yang tidak mengenakan saudara atau menyakiti saudara? Apakah saudara tetap maju melayani Tuhan atau saudara mulai kecewa dan mundur dari pelayanan? Itu sebagai salah satu introspeksi yang perlu kita lakukan, saudara. Kalau saudara cinta saudara masih seperti semula, kita jatuh cinta kepada Tuhan, pertahankan dan lanjutkan. Tapi kalau itu sudah mulai memudar dari saudara, saudara mulai berhitung-hitung, cukup sekali, cukup 2 kali, terlalu banyak ibadah, berarti cinta saudara mulai pudar. Kenapa? Pasti ada yang lain. Dan itulah sebagai introspeksi saudara. Yang kedua, saudara harus berjuang untuk mendekat kepada Tuhan dengan tekad yang kuat, saudara. Artinya saudara ikuti ibadah di gereja lokal saudara dengan maksimal. Berjuang sungguh-sungguh. Apalagi di masa pandemi ini, kalau saudara tidak bekerja, tentunya saudara punya waktu yang begitu banyak untuk mengikuti ibadah-ibadah. Kalau di gereja lokal saudara memfasilitasi ada begitu banyak ibadah online, coba saudara perhatikan. Tanpa harus disuruh, diteleponin, diajak, dibilang, diingetin. Carilah Tuhan dengan lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan berkata orang seperti demikian akan dipuaskan oleh Tuhan. Ini yang Tuhan mau ada pada saudara dan saya. Mencari Tuhan dengan kerinduan hati. Seperti tadi saya katakan, kalau saudara sedang jatuh cinta, saudara gak perlu nunggu di telepon, rasanya pengen ketemu terus. Sebentar telepon lagi saudara. Sebegitulah seharusnya kerinduan saudara kepada Tuhan. Setiap ada kesempatan untuk saudara datang kepada Tuhan, saudara akan segera mengambilnya dengan penuh sukacita. Kalau itu ada pada saudara, berarti saudara tetap ada dalam kasih mula-mula. Tapi kalau itu sudah mulai memudar, sudah mulai berkurang daripada saudara, berarti perhatikanlah, engkau sudah mulai mengurangi kasih yang mula-mula karena ada yang lain yang kau lebih kasihi daripada kasihmu kepada Tuhan. Nah, ini saudara harus perhatikan, mengambil waktu pribadi dengan Tuhan, punya waktu pribadi datang kepada Tuhan. Waktu saudara datang sama Tuhan, Tuhan akan mengajar, Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memerintahkan kita untuk melakukan ini dan itu seperti apa yang Dia mau untuk kita lakukan sampai kita kepada tujuan Tuhan memanggil kita. Saudara, kita belajar terus baca firman Tuhan, berusaha untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saudara belajar hiduplah kebenaran, belajar untuk saudara bertekun di dalam Tuhan. Hidup saudara, hari-hari saudara, hari ini saudara belajar maksimal dengan Tuhan. Sibukkan waktumu dengan Tuhan hari-hari ini. Jangan sibukkan waktumu hanya dengan film-film yang saudara tonton setiap hari saudara. Tapi beri waktu buat Tuhan. Dikala ada kesempatan untuk saudara beribadahlah kepada Tuhan. Saya percaya gereja lokal saudara memfasilitasi ada begitu banyak ibadah-ibadah online. Gunakan waktu. Kalau di dalam gereja lokal saudara tidak banyak ibadah online, saudara silakan mengikuti ibadah-ibadah online. Saya percaya di lingkungan saudara ada teman rekan yang menawarkan saudara untuk beribadah, silakan saudara ikuti. Tetapi maksimalah dalam gereja lokal saudara. Karena di gereja lokal disitulah Tuhan memilih, menempatkan saudara dalam sekolah kehidupan agar kau menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah, demikian saudara yang harus saudara lakukan. Walaupun sulit saudara untuk datang kepada Tuhan di tengah kesibukanmu yang begitu banyak, tapi engkau harus berjuang untuk melawan keinginan daging. Ya, seperti contohnya untuk datang pagi hari, datang kepada Tuhan, itu bukan hal yang mudah untuk melatih diri dan membiasakan diri. Tapi saudara harus berjuang karena kita sadar, tanpa kekuatan Tuhan siapa yang dapat bertahan melawan tipu daya kuasa dunia ini saudara. Gak ada yang bisa. Saudara gak akan pernah bisa menang melawan iblis tanpa kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan manusia tidak ada
yang bisa mengalahkan saudara. Tetapi kalau saudara datang kepada Tuhan di pagi hari, saya percaya di pagi hari Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya buat saudara. Satu hari Tuhan katakan, ketahuilah Lydia, apa yang kau lakukan bagiku 1,5 jam kau datang kepadaku di pagi hari, itu memberikan kekuatan yang membawa engkau pada kemenangan di 22,5 jam yang kau akan lalui. Saya percaya 1,5 jam yang Tuhan saudara dan saya berikan kepada Tuhan di pagi hari, itu memberi kekuatan yang memampukan saudara selalu berkemenangan dalam menghadapi situasi, keadaan, kondisi apapun sepanjang hari yang saudara lewati saudara. Jadi yang diperlukan hari ini adalah saudara datanglah kepada Tuhan. Bangun pagi-pagi, latih dirimu seperti Tuhan ajarkan. Di pagi hari di waktu masih gelap, Tuhan katakan ya datang berdoa saudara. Dan mari kita melakukannya. Dan saya percaya kalau engkau menyerahkan pagi hari hidupmu kepada Tuhan, maka sepanjang hari hidupmu ada di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan akan menetapkan langkahmu, Tuhan akan menuntun jalanmu sampai engkau kepada panggilan yang sesungguhnya, yaitu panggilan Tuhan di dalam hidupmu untuk melayani Dia Raja segala raja. Itulah panggilan tertinggi Tuhan buat kita manusia. Melayani Dia Raja segala raja adalah kehormatan yang besar. Tuhan katakan pertahankan apa yang ada padamu. Jangan sampai ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Wahyu 3 ayat 11. Jadi kalau hari ini Tuhan mempercayakan pelayanan kepadamu, saudara bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan percayakan. Lakukanlah tugas pelayananmu dan selesaikan sampai garis finish. Sampai engkau melihat apa yang Tuhan katakan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya pada saat tuannya datang. Tuhan sudah menyediakan yang dikatakan upahmu besar di surga. Engkau hanya perlu sedikit waktu lagi setelah engkau melakukan kehendak Allah, engkau memperoleh yang dijanjikan itu. Di Ibrani 10 ayat ke-35 dan 36. Upah yang besar Tuhan janjikan. Jadi oleh karena itu saudara, lakukanlah dengan cinta. Maka engkau akan melakukannya dan tidak berhitung-hitung karenanya. Saudara akan melakukan dengan penuh kegairahan karena engkau cinta kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Bagaimana caranya itu mengembalikan kau dalam kasih mula-mula? Yaitu semakin giatlah saudara beribadah kepada Tuhan. Semakin giatlah mencari Tuhan. Maka ketika engkau berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalahan, kasih akan semua saudara seiman dan kasih akan semua orang, maka engkau akan dibuat semakin giat. Engkau akan berhasil mengenalkan Allah. Engkau akan kenali Tuhan. Engkau akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah. Engkau akan banggakan Tuhan. Engkau akan bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan engkau akan memohon kepada Tuhan kiranya Tuhan terus melayakkan dan memperkenankan saudara untuk melayani Tuhan. Ini anugerah. Buat saya adalah anugerah terbesar. Saya bisa melayani Dia Raja segala raja. Saya memohon dengan tersyukur kepada Tuhan kiranya Tuhan berkenan terus pakai saya Tuhan untuk menjadi alat bagi pekerjaan-Mu yang mulia. Pakai saya untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Itu kerinduan dan pengharapan saya, Tuhan pakai saya. Biarlah sedemikian juga ada pada saudara saya. Berbahagialah engkau kalau hari ini kau Tuhan panggil. Engkau dipilih oleh Tuhan, dipercayakan pelayanan oleh Tuhan. Mari saudara setialah. Barang siapa bisa dipercaya dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara lebih besar. Barang siapa dapat bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Saudara, ada begitu luas pelayanan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Asal engkau mau, bukan karena kuat gagahmu, tapi Tuhan akan memperlengkapi engkau untuk melanjutkan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Ketika Tuhan berkata, Lydia, muridkan, buat pemuritan seminggu 2 kali. Saudara, pada saat itu saya bilang, Tuhan, ya siap. Saya nggak ngerti bahannya seperti apa. Saya nggak tahu bagaimana saya melakukannya. Saya cuma bilang, ya Tuhan saya siap. Setiap kali pemuritan Tuhan hanya bilang, ambil kertas, ambil pulpen. Lalu berikutnya Tuhan yang berkata temanya. Tuhan yang berbicara ayat-ayatnya. Tuhan yang menuntun dan menyelesaikannya. Dan kalau hari ini pakai PowerPoint itu juga sangat mendukung, membuat lebih banyak mudah. Lebih banyak orang lebih mengerti dengan melalui PowerPoint. Nah, saya cuma hanya bilang mau, berikutnya bukan saya, Tuhan yang bekerja saudara. Demikian Tuhan kalau memanggil saudara, saudara tidak perlu takut. Ketika orang bertanya, Bu Lydia sampai kapan pemuritan? Saya bilang sampai Tuhan Yesus datang. Bahannya gimana? Saya nggak perlu pusing karena saya tahu Tuhan yang sudah menyediakannya. Saya hanya alat, saya hanya katakan siap. Berikutnya Tuhan yang buka mulut saya untuk berbicara. Saya kadang nggak tahu apa yang harus katakan. Tapi berikutnya ketika saya berbicara, saya tahu Tuhan yang memperlengkapi dan memampukan. Saudara, betapa indahnya melayani Tuhan.
Saudara akan menikmati kuasanya yang dahsyat. Roh Kudus yang akan memimpin dan Roh Kudus yang akan mengurapi saudara menuntun apa yang kau harus katakan. Intonasi, nada dan suara Tuhan juga yang mengaturnya. Bukan saya, bukan saudara. Asal kau mau, Tuhan memperlengkapi kita saudara. Nah itu yang saya rasakan. Persekutuan doa dari Senin sampai dengan hari Jumat. Kadang saya tidak tahu apa yang saya harus ajar. Tapi saya jumpaan bilang, Tuhan ini saya siap. Setiap kali mau menyampaikan firman, ada aja yang Tuhan katakan ini dan ini dan ini. Dan saya cuma hanya suap-suap, saya sama dengan yang lain sedang belajar. Tuhan hanya pakai mulut saya itu berkata-kata, berikutnya saya jadi murid. Sama seperti yang lain. Yaitu mendengar apa yang disampaikan Tuhan, menerimanya, menaruh dalam hati, merenungkan dan minta Roh Kudus untuk mampukan untuk melakukannya. Saudara, demikianlah yang Tuhan mau buat saudara kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya, kalau hari ini sudah mulai pudar daripadamu, mulai ada banyak alasan-alasan, tandanya engkau sudah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Sudah ada cinta yang lain. Hatimu sudah berpaling kepada yang lain. Engkau tidak lagi mengasihi Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidupmu. Saudara, biarlah ini menjadi peringatan buat kita. Kata Tuhan, betapa dalamnya engkau telah jatuh ketika engkau sudah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Kembali dan lakukan seperti apa yang dulu kita lakukan. Demikian sahabat penerobos, biarlah menjadi kekuatan iman buat saudara. Ini yang kita harus hidupi, ini yang harus kita lakukan. Yaitu datanglah mendekat kepada Tuhan dengan ngotot. Hari ini saudara, kalau memang kau merasa bahwa kau sudah kehilangan kasihmu yang mula-mula, hari ini kau harus berjuang. Minta Roh Kudus mampukan agar kau punya daya juang, daya terobos. Untuk kau mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan, dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saya memberi kesempatan buat saudara untuk yang rindu untuk kembali kepada kasih yang mula-mula, silakan bergabung dengan kami komunitas Sahabat Penerobos, yaitu melalui nomor telepon di bawah ini. Silakan saudara catat dan ketik, saya rindu untuk terlibat dalam komunitas Generasi Penerobos. Saya percaya Tuhan memberi kesempatan kepada saudara untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Ada begitu banyak aktivitas online yang saudara boleh ikuti. Tidak dibatasi dengan ruang, tempat, dan waktu. Saudara yang ada di waktu Indonesia Tengah, di waktu Indonesia Timur, silakan bergabung dengan kami di waktu Indonesia Barat. Saya percaya kalau saudara melakukannya dengan antusias, melatih diri saudara sedemikian rupa untuk berjuang dan tetap bertekun melakukannya, saya percaya kasih yang mula-mula itu akan kembali kepadamu. Engkau akan merasa sukacita di dalam Tuhan. Tidak bisa dikatakan dengan kata-kata saudara. Ketika engkau sudah klik dengan Tuhan, maka berikutnya engkau akan mengenali betapa baiknya Tuhan. Betapa dalamnya cinta Tuhan kepada kita saudara. Saudara akan merasa terharu akan Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari datanglah dan carilah Tuhan. Tuhan hanya berkata, carilah aku maka engkau akan hidup, kata Tuhan. Engkau hanya perlu mencari Tuhan. Engkau hanya perlu hatimu kembali rindukan Tuhan. Roh Kudus akan membantu engkau untuk melakukannya. Untuk kau datang kepada Tuhan. Asal kau mau, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara saya. Saya akan berdoa untuk sahabat penerobos yang hari ini kau berkata, Tuhan, aku sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Aku melakukan hanya dengan rutinitas. Tapi seringkali aku punya banyak alasan untuk aku datang kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Bapa, engkau lihat Tuhan, sahabat penerobos yang hari ini terjamah hatinya untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari Tuhan, jamah saat ini lawat dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan roh-Mu atas kami Tuhan. Untuk kami kembali mencari Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan rasa lapar haus, dengan penuh cinta kepada Tuhan. Tuhan kami mau Tuhan pulihkan hati kami. Bangkitkan roh-Mu, beri kekuatan dan semangat untuk kami menerobos. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya janji-Mu Tuhan memuaskan kami. Terima kasih untuk semua yang kami terima. Terpuji nama Tuhan, hormat kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sahabat penerobos, saya menantikan sahabat penerobos bergabung dalam komunitas kami yaitu Generasi Penerobos. Dan ada begitu banyak ibadah-ibadah yang disediakan, yaitu doa pagi dari Senin sampai dengan hari Sabtu, ada pemuritan Selasa dan Kamis, lalu setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat ada persekutuan doa pukul 10 atau setengah 11, ada yang jam 11 siang. Ya saudara yang rindu bergabung silakan. Saya melihat hari-hari ini ada begitu banyak orang yang menjadi antusias dan semangat untuk cari Tuhan. Kalau dulu kami doa pagi secara offline di gereja itu paling banyak cuma 15 ya 20 orang paling banyak. Tapi hari ini ada 60 orang yang bergabung bersama doa pagi. Bukan satu hal yang mudah walaupun cuma melalui link. Tapi kalau mereka tidak punya semangat untuk bangun pagi, maka mereka nggak akan pernah bangun pagi saudara. Mungkin
karena jam tidur yang kurang, atau karena enaknya kasur dan juga cuaca yang mendung, hujan yang membuat sejuk sehingga mereka maunya tidur lagi. Tapi hari ini kalau ada 60 orang bangkit semangat untuk mencari Tuhan, itu hal yang luar biasa. Saya percaya inilah waktunya Tuhan membangkitkan kegairahan untuk mencari Tuhan lebih lagi. Tuhan mau ada banyak orang masuk kerajaannya. Tuhan katakan, Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Tuhan mau semua orang boleh diselamatkan, saudara. Dan saya percaya Tuhan memberi kesempatan hari ini. Diperlukan saudara dan saya, mari saudara jadikan seluruh bangsa muridmu, kata Tuhan. Bawa dan ajak teman dan rekan untuk bergabung bersama-sama dalam komunitas penerobos. Kalau saudara menjadi penerobos, saudara akan melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan. Ketika engkau bisa menerobos segala rintangan yang menghalangi engkau pada hari ini untuk kau datang dan mencari Tuhan, engkau akan melihat di dalam terobosan ada sesuatu yang dahsyat. Ada penyertaan, pertolongan, kekuatan, perlindungan, dan ada pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Saudara akan dibuat semakin mengenali Tuhan hari lepas hari. Asal kau mau menerobos, seperti dikatakan dalam Yeremia 30 di ayat 21, dikatakan begini, siapakah yang berani mendekat kepadaku dengan mempertaruhkan nyawanya, maka ia akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhannya, saudara. Jadi siapa yang berani mendekat kepada Tuhan dengan mempertaruhkan nyawanya. Artinya saudara harus belajar ngotot cari Tuhan. Waktu engkau sakit, orang tidur dan minum obat itu mah biasa. Tapi kalau saudara menjadi penerobos, saudara akan berkata datang kepada Tuhan keadaan pasti lebih baik. Saya percaya Tuhan menyediakan ada banyak berkat ketika engkau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada hambanya, bilang kepada para undangan, pesta sudah siap. Makanan sudah tersedia. Bahkan kambing domba sudah disembelih. Bahkan semua sudah tersedia. Saya percaya dan imani. Ketika saya sakit, saya datang, saya pasti sembuh. Saya ada masalah, saya datang, saya pasti punya solusi. Saya lemah, saya datang, saya pasti punya kekuatan. Saya nggak punya semangat, saya datang, saya pasti punya semangat. Saudara percayalah, datang kepada Tuhan keadaan pasti lebih baik. Lebih baik. Demikian sahabat penerobos. Mari saudara dengan semangat antusias bergabunglah melalui telepon di bawah ini. Dan saudara katakan, saya rindu bergabung dalam komunitas penerobos. Dan mari saudara rasakan dan nikmati betapa dahsyatnya Tuhan. Ya saudara, Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.